Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan membahas soal retaker UPPPG PGSD yang kita sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2022. Teks fiksi, struktur fungsi, kaidah, dan kebahasaannya. Nah, jadi di sini kita akan bahas mengenai teks fiksi pada indikator 35.45. Baik, sebelum kita membahas, pada video kali ini kita bedah dulu mengenai indikator soalnya. Indikator soalnya adalah disajikan teks fiksi, peserta dapat menggunakan struktur, jenis, dan kaidah pada fiksi, teks fiksi. Nah, jadi di sini nanti kita akan disajikan sebuah teks fiksi. Nah, dari teks fiksi itu kita akan menggunakan strukturnya, kemudian jenisnya, dan kaidahnya yang kita akan tentukan ya. Baik, sebelum kita ke soal, mari kita bahas sedikit materi ini. Teks fiksi adalah teks yang berisi cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang. Teks fiksi merupakan satu organisasi yang didukung oleh berbagai unsur yang terjalin satu sama lain yang secara bersama-sama membangun cerita seperti tema, perwatakan, latar, alur, dan amanat. Teks fiksi memiliki struktur seperti ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi adalah berisi pengenalan tema, tokoh, dan latar. Kemudian yang kedua ada komplikasi. Komplikasi itu berisi cerita tentang masalah yang dialami tokoh utama. Pada bagian ini, peristiwa-peristiwa di luar nalar ini biasanya terjadi. Kemudian yang ketiga ada resolusi, merupakan bagian penyelesaian dari masalah yang dialami tokoh atau bagian dari penyelesaian komplikasinya. Berikutnya, adapun kaidah kebahasaan teks fiksi adalah teks fiksi memiliki kaidah kebahasaan menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu, menggunakan kata kerja tindakan, menggunakan kata kerja yang menggambarkan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan para tokohnya, menggunakan kata-kata yang menggambarkan keadaan atau sifat tokohnya, dan menggunakan dialog. Teks fiksi terdiri dari cerita rakyat, cerita fantasi, cerita pendek, cerita inspiratif, puisi rakyat, puisi baru, dan drama. Baik, sekarang kita langsung akan bahas mengenai soal yang pertama. Nah, seperti biasa, kalau kita belajar dan kita menemukan soal seperti ini, maka kita langsung saja ke pertanyaannya, agar nanti pertanyaannya kita tahu maksudnya apa sih yang ditanyakan. Baik, langsung saja. Analisis teks di atas, kemudian tentukan kalimat mana yang menggunakan keterangan waktu. Nah, di sini kita diminta untuk mencari kalimat yang menggunakan keterangan waktu. Nah, di dalam teks fiksi itu kan ada latar waktu atau keterangan waktu. Apakah A keempat dan kelima, B ketiga dan keempat, C pertama dan kedua, D kedua dan ketiga, E pertama dan kelima. Baik, langsung saja ya kita jawab dulu. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu pertama dan kedua. Mari kita bahas, kok bisa pertama dan kedua? Apa sih itu keterangan waktu? Seperti apa kok keterangan waktu itu ada di kalimat satu dan 2? Oke, di sini kalimat pertama dari pagi sampai dengan mana? Puskesmas. Pagi tadi Eyang menyuruh Bijum pembantunya mengantar Via berobat ke puskesmas. Nah, jadi di sini yang merupakan keterangan waktu yang mana? Apakah mengantar via, apakah puskesmas, atau pagi tadi? Nah, yang merupakan keterangan waktu adalah pagi tadi. Karena pagi itu merupakan waktu ya. Nah, di sini maka kalimat pertama adalah keterangan waktu. Kemudian di kalimat kedua, yaitu sudah 2 hari via pilek. Nah, dua hari ini menyatakan sebuah keterangan waktu. Jadi kalimat kedua. Kemudian kalimat ketiga, kenapa kok tidak termasuk kalimat waktu? Biasanya Eyang sendiri yang mengantar via berobat. Nah, di sini tidak ada satupun kata yang menyatakan keterangan waktu, baik itu di pagi, sore, siang, malam, ataukah jam, itu tidak ada di sini ya, di kalimat ketiga. Kemudian kalau kita lihat kalimat keempat, namun tetangga sebelah meninggal. Nah, di sini tidak ada keterangan waktu.
Oke, yang kelima, Eyang melayat ke tetangga sebelah. Nah, di sini juga tidak ada keterangan waktu. Oke, kalau saya bisa jelaskan, keterangan waktu itu bisa menunjukkan pukul atau jam ya. Kemudian pagi, siang, malam, dini hari itu termasuk keterangan waktu. 2 hari, 3 hari, 4 minggu itu merupakan keterangan waktu. Oke, itu ya. Saya rasa Bapak Ibu sudah paham. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan e-book dari kami, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di sini. Di e-book ini dilengkapi dengan soal sebanyak 388 soal yang terdiri dari 240-an halaman dan kita lengkapi juga dengan kisi-kisinya. Jadi semua soal yang ada di e-book ini kita sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2022. Baik, kita langsung saja ke soal berikutnya. Pada suatu hari, si bongkok dan si buta bersama-sama pergi ke pasar untuk berbelanja. Setiba di pasar, si buta memberikan uang Rp2.000 kepada si bongkok. Oleh si bongkok, disuruh memberi nasi dan sepotong daging yang agak keras. Yang termasuk kata sandang dalam kalimat di atas adalah oke. Manakah yang merupakan kalimat sandang? Apakah A oleh, B agak, C si, D pada, E di. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu si. Nah, sandang ya. Berarti si bongkok, si buta, yang si ini merupakan kata sandang. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Yang oleh ini kata sambung, agak ini kata sifat ya. Kemudian pada menunjukkan kata tempat, kemudian di ini juga menunjukkan tempat. Sekarang kita ke pertanyaan yang ketiga, mengapa pagi ini waktu sangat kacau? Ucap induk gagak. Ia lalu segera mencari anaknya, namun ia tidak menemukannya. Ia pun kembali ke sarang, cemas dan sedih menjadi satu. Kutipan di atas yang termasuk ke dalam bagian titik-titik. Nah, jadi kutipan kalimat atau paragraf di sini itu termasuk yang mana di dalam teks fiksi. Apakah resolusi, B komplikasi, C evaluasi, D orientasi, E amanat. Jawaban yang tepat adalah yang D, adalah orientasi. Oke, sebenarnya jawaban yang tepat di sini kalau kita lihat ya, jawaban yang tepat itu adalah yang B ya, bukan D, yaitu komplikasi. Komplikasi itu artinya terjadinya sebuah masalah. Nah, inilah yang membuat cerita itu menjadi tergambarkan adanya komplikasi. Kalau resolusi itu apa? Resolusi itu adalah solusi atau pemecahan masalah dari sebuah komplikasi atau masalah yang terjadi. Kemudian yang E evaluasi. Di sini tidak ada ya. Kemudian orientasi, kalau orientasi itu pengenalan tokoh. Kenapa kok bukan D? Nah, karena di sini tidak mengenalkan tokoh ini ya. Gagak itu apa? Induk gagak itu apa? Kenapa kok anaknya itu bisa hilang? Itu kan tidak ada di sini. Maka yang D itu bukan termasuk orientasi. Kemudian E amanat. Nah, kalau amanat itu tidak tertera di sini. Amanat itu bisa kita ambil ya. Kita sendiri yang mengambil amanatnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Puisi berikut yang termasuk syair adalah apakah A. Wajah yang manis pucat berseri, laksana bulan bersiang hari, berjalan tunduk memikirkan diri, tiada mensaudarang kanan dan kiri. B. Kalau terpelihara mata, kurangilah cita-cita. Kalau pelihara kuping, kabar jahat tiada damping. C. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli celana. Kalau punya teman baru, jangan lupa teman lama. D. Rasanya ingin bermain gitar, lagu sendu gubahan dariku. Saudara dingin menjadi pintar. Jangan lupa membaca buku. E. Mata air di dalam kolam, ku cari teka-teki alam.
di awan-awan kian kemari. Di situ juga jawab ku cari. Jawaban yang tepat di sini adalah yang A, yaitu wajah yang manis pucat berseri laksana bulan siang berhari. Nah, karena syair itu lebih bercirikan misalkan di akhirnya diakhiri dengan kata i, misalkan hari, iri, diri, kiri. Nah, ini merupakan ciri syair ya. Maka jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Soal berikutnya, pesan Baginda kepada anaknya, "Hai anakku, hati-hati engkau, jangan tergoda oleh harta sebab engkau akan menyesal kalau ajal telah datang. Kejujuran lebih berharga dan mulai dari segalanya." Pelajaran yang dapat dipetik dari kutipan tersebut adalah, nah, pelajaran yang dapat dipetik itu berarti itu adalah amanat, ya, amanat. Kalau nanti ada soal yang menanyakan amanat, dari kutipan tersebut adalah sama artinya dengan pelajaran yang dapat dipetik. Oke, kalau dari cerita atau kutipan di atas, maka amanat yang dapat kita ambil adalah apakah A, harta yang harus dijaga, B, kejujuran lebih mulia dan berharga, C, harta lebih mulia, D, anak yang sombong, E, pesan baginda pada raja pada anaknya. Jawaban yang tepat jelas adalah yang B. Jadi itu amanat atau pesan yang dapat kita petik atau pelajaran yang bisa kita petik, yaitu kejujuran lebih mulia daripada harta. Soal berikutnya, kutipan cerita di atas termasuk ke dalam bagian oke. Apakah komplikasi, rekomendasi, orientasi, resolusi atau evaluasi? Baik, kita baca dulu nih eh, kutipannya. Pagi tadi, Eyang menyuruh Bijum membantunya mengantar Via berobat ke puskesmas. Sudah 2 hari Via pilek. Biasanya Eyang sendiri yang mengantar Via berobat, namun tetangga sebelah meninggal. Eyang melayat ke tetangga sebelah. Nah, ini termasuk yang mana? Apakah orientasi, evaluasi, rekomendasi, komplikasi, atau resolusi? Jawaban yang tepat jelas sekali adalah orientasi, yaitu pengenalan cerita dulu. Apa sih yang akan diceritakan di sini? Nah, yang akan diceritakan di sini adalah tentang Via yang akan berobat. Jadi di sini masih ke dalam orientasi atau pengenalan. Cerita ini dalam tahap pengenalan atau orientasi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Baik Bapak Ibu Guru, itu saja yang dapat kita bahas di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru yang berminat untuk mendapatkan e-book dari kami yang kita bahas di video ini. Silakan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di sini, kemudian dengan harga yang di sini juga sudah tertera. Di sini sebanyak 388 soal. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.